Kita akan coba lebih mendalami lagi pada perjumpaan kali ini. Kemarin sempat disampaikan bahwa orang-orang yang terpilih ini orang-orang yang betul-betul mengerti bahwa hidup ini bukan masyi'nah, tapi hidup ini masya Allah. Hidup ini terserah Allah. Di mana orang mengetahui bahwa ada masyiahnya Allah. Wa matasa'un illa masya Allah. Kalian tak memiliki kemampuan karena semua kemampuan hanya milik Allah. Kita di antara keduanya. Ya, kita yakin sekali bahwa manusia ini memiliki usaha walaupun Allah yang berkehendak. Sehingga banyaklah muqaddimah ulama mengingatkan kita untuk paham bahwa ibadah yang kita lakukan seperti hadis qudsi yang pernah Allah sampaikan, kullu amal ibni Adam lahu. Kullu amal ibni Adam lahu. Bahwa setiap ibadah anak Adam ini kembali pada si pelakunya. Sehingga kalau seandainya Allah menjanjikan banyak manfaat ibadah dalam Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus mencari efek tersebut. Ada sebuah riwayat ketika Rasul bersabda, Innallaha yuhibbu ayyara asra ni'mati ala abdi. Bahwa Allah sangat menyukai melihat bekas-bekas nikmat dalam diri seorang hamba. Sehingga yang Allah inginkan nikmat itu menjadi sebuah bagian kebaikan yang dilakukan. Allah ciptakan manusia menjadi rijal. Allah, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Wa laysa dzakaru kal unsa. Allah ciptakan perempuan, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin faqalat min ashabil jannah. Jaminannya surga kalau dia menurut sama suaminya. Tentu bahasa-bahasa seperti ini menjadi sebuah arahan dalam hidup kita karena berkait dengan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun dibahas kemarin tentang 6 hal yang perlu menjadi muqaddimah ibadah yang kita lakukan agar ibadah itu memiliki bekas. Sekedar mengingatkan, kemarin kita sempat bahas yang pertama apa? Al-musyaratah. Apa ini al-musyaratah? Adanya ikatan kuat antara diri hamba dengan Tuhannya. Janganlah kau beribadah kepada Tuhan yang tak kau kenal. Allahu Akbar. Dia tidak tahu siapa Allah. Padahal Allah mengatakan walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Berapa banyak orang yang salat, orang yang beribadah setahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan 40 tahun dia beribadah, dia tidak menghafal nama Tuhannya. Khawatir sekali ibadah cuma sekedar gugur kewajiban. Padahal Allah katakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Salat ini mencegah perbuatan keji dan munkar. Karena kau tak kenal ke siapa kau sholat, sholat cuma gugur kewajiban. Lihatlah yang sholat pasang bom bunuh diri. Lihatlah yang sholat mencaci maki pemerintah, menghalalkan demonstrasi. Lihatlah mereka yang sholat, mereka tidak bergaul dengan manusia eksklusif. Lihatlah mereka yang sholat Allahu Akbar, bahkan sama mertua pun tak cakap, tak bicara. Lihat. Katanya sholat, mana bekas sholatnya? Katanya sholat, tanha adil faksa wal munkar. Ini yang mesti dikritisi. Ternyata banyak orang sholat cuma sekedar gugur kewajiban. Maka indahnya dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diperintahkan kepada saat Mu'az bin Jabal, ketika diperintahkan berdakwah ke negeri Yaman. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uhu syahadatu an la ilaha illallah, wa inhum ata'uka lidzalik, fa'alimhum bi'anallahu aftaradu alaihim khamsus salawat. Baru perintah sholat setelah sampainya perintah syahadat. Maka ulama sering sekali menekankan dalam kitabnya ini tentang usul salasa. 3 landasan pokok dalam beragama. Bukan cuma tulisan ulama. Ini uslubnya ulama untuk mendapatkan manfaat sholat. Kenalilah Allah dengan benar. Kenalilah Nabi Muhammad dengan benar. Kenalilah Islam dengan cara yang benar. Kalau usul ini 3 kau pegang, dasar sudah kau pegang, kesananya mudah nanti. Karena semua sholat memiliki bekas, semua ibadah memiliki bekas. Syahadat yang kau ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wallahi, Nabi mengatakan, fa inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqqil Islam. Orang kalau sudah bersyahadat, fa'inad dima'ahum, darahnya tidak boleh ditumpahkan. Wa amwalahum, hartanya tidak boleh dikorupsi, dijarah tidak boleh. Wa a'radahum, bahkan kehormatannya pun tak boleh diinjak-injak. Dia sudah bersyahadat, dia muslim.
Salat yang dia lakukan jelas bekas tanha 'anil fahsya wal munkar. Puasa yang dia lakukan la'allakum tattaqun. Zakat yang dia keluarkan ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Ma naqasat shadaqatu min malin unfik alaik. Umrah haji yang dia lakukan laisa lahul jazaa ilal jannah. Semua ibadah memiliki bekas. Nikah aghadhu lil basar wa ahsan lil farj. Dan banyak lainnya. Nah, kita pengen itu seperti sabda Nabi tadi, innallaha yuhibbu ayyara ni'matahu ala abdi. Allah sangat suka melihat bekas nikmat dalam diri seorang hamba. Disuruh kemarin al-musyaratah. Yang kedua, al-muraqabah. Yakni ada usaha untuk mendekatkan diri ke Allah. Karena memang dia tahu bahwa hidup ini untuk ibadah, maka dia usahakan bagaimana caranya ini muraqabah. Dia jadikan ibadah sebagai bentuk taqarrub ilallah. Dia ibadah, dia sholat dalam rangka bersyukur kepada Allah. Rihlahnya dia tuh sholat. Apa kata Nabi kepada Bilal? Ya Bilal, arihna bis sholah. Ya Bilal, arihna bis sholah. Hai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat ya Bilal. Macam kan Ustaz? Ya ini kita relaksasi dengan salat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Ada kenikmatan orang yang salat betul-betul mendapatkan tumakninah. Maka salat mendapatkan efek tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau betul dia muraqabah. Semua ibadah muraqabah betul. Kenapa? Dikhususkan hanya untuk Allah pun disampaikan kemarin. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku secara umum, matiku secara khusus lillah, hanya untuk Allah. Bahkan di akhir dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian diwafatkan kecuali dalam keadaan Islam. Islam yang mana? Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam tanpa embel-embel. Anda mau berorganisasi urusan Anda lah, tapi jangan organisasikan Islam. Karena rekomendasi Allah itu innad dina indallahil Islam. Dikasih embel-embel, kata Allah, wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu. Wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat rugi karena berislam tidak seperti yang dicontohkan Rasul. Ini yang dikatakan sama Nabi kepada Huzaifah ibn Yaman, walakin fihi dukhan. Di akhir masa nanti Islam itu ada awan, ada kabut. Walakin fihi dukhan. Wa ma dukhanuhu ya Rasulullah? Apa asap itu, dukhan itu ya Rasulullah? Qaumun yastanuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Ta'rifu minhum wa tunkir. Akan ada kaum di akhir zaman nanti yang bersunnah tidak dengan sunnahku. Mengikuti petunjuk pun bukan petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kau tahu itu sunnah tapi hatimu ingkar. Zaman Nabi ada azan, ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal bangunin orang subuh. Sahabat Ibnu Ummi Maktum masuknya waktu azan. Ya anna Bilal yu'azin bilail. Kulu wasrabu hatta tasma'adan Ummi Maktum. Makan minum sahurlah kalian sampai dengar azan subuh, azan Ummi Maktum. Ini menandakan azan untuk sholat. Nanti ada masa di mana orang azan untuk mayit. Nanti ada masa di mana orang azan untuk ke embarkasi haji. Dan lainnya. Kayaknya saya pernah tahu ini azan. Tapi kok nggak sama dengan zaman Rasul. Ta'rifu minhum wa tunkir. Hatimu ingkar. Dulu zaman Rasul ada orang baca Quran, ada. Walaupun Quran belum dibukukan. Cuma dulu idza quriyal Quran fastami'u lahu. Kalau Quran dibacakan diam dan dengarkan. Satu baca yang lain dengar. Ada masa nanti orang baca semua Quran. Tidak ada yang dengar. Semua baca. Ada masa nanti. Yastanuna bi ghairi sunnati. Terjadi. Dan itu terjadi. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annahu shadiqul masduq. Muraqabah. Yang ketiga, al-mujahadah. Al-mujahadah bukti taqarrub. Karena Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana."
Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Allah sudah kasih attention bahwa orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, Allah berikan hidayah. Makna kesungguhan bukan cuma modal semangat tanpa ilmu. Karena ada ayat yang menguatkan ayat itu. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Hidayah yang mana? Hidayah yang walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Makanya sahabat bergerak dengan ayat ini. Tidak akan pernah ada muqaddimah sebuah usaha dan doa kecuali mengedepankan tauhid. Umar dengan gayanya mencopot Khalid bin Walid, mengganti dengan Abu Ubaidah bin Zarrah yang tidak selevel. Satu jenderal, satu prajurit. Dalam rangka melawan Romawi. Orang ini mati akal sudah. Ini strategi ngaco ini. Kalau jenderal diganti sama kopral sama prajurit ini. Kata Umar, yang kasih kemenangan itu Allah. Bukan kita. Buka sababnya. Allah tidak kasih menang sama kalian. Kenapa? Kalian berbuat syirik. Apa syirik kami? Kalian mengatakan, di mana ada Khalid bin Walid, di situ ada kemenangan. Syirik. Wa ma lizzalimina min ansar. Sampai kapanpun tidak akan ada kemenangan, kesuksesan selama kesyirikan dianggap biasa. Makanya ulama gencar sekali. Dia tidak melawan orang-orang kafir. Dia tidak melawan dulu orang-orang musyrik. Dia tidak melawan orang-orang kafir yang jelas-jelas kekufurannya. Orang syirik juga sama, yang jelas-jelas kesyirikannya. Yang dilawan ini perusak-perusak agama yang membuka selah kufur dan syirik. Kalau yang tidak paham dibikin bingung kita ini. Ini kok masuk malah ahlul bid'ah yang dihantam, bukan kafir yang dimusuhin. Ahlul bid'ah yang membuka selah kekufuran dan kesyirikan. Perusak-perusak agama ini yang mendatangkan kekufuran dan kesyirikan. Karena kalau perusak-perusak ini sudah hilang, yang kafir pun bisa terdakwahi. Kalau dengan cara yang betul. Karena zaman sahabat dulu, sahabat mengatakan dulu kafir Yahudi, dulu kafir Nasrani, melihat kami para sahabat bisa masuk Islam. Karena mereka belum tahu syariat. Tapi kalau ahlul bid'ah ini tahu syariat, sengaja merusak syariat. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Statement Allah begitu. Di An-Nisa ayat 115 itu. Barang siapa yang bertolak belakang dengan Rasul ba'da ma tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan al-huda. Al-huda al-halal wal haram wa umuru bainahuma mustabihat. Petunjuk. Halal sudah jelas, haram pun jelas. Antara halal dan haram ada yang namanya syubhat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra lidini wa irdih. Orang yang menjauhkan syubhat menjaga agama dan kehormatannya. Sudah tahu halal, sudah tahu haram, syubhat pun dia sudah paham. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Malah dia pakai cara yang orang-orang kafir lakukan. Yang orang beriman enggak melakukannya. Allah katakan nuwallihi ma tawalla, kupalingkan dia sejauh mungkin. Lihat istidraj. Nabi pun mengatakan, "Idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi, fadzalikal istidraj." Kata Rasul, makanya nanti kalau kamu melihat ada Allah memberikan nikmat pada seseorang sementara dia pelaku maksiat dan istiqomah di atas kemaksiatannya, fadzalikal istidraj. Itulah istidraj. Jangan terkecoh. Jangan kita masuk ke dalam sistem yang salah. Aduh Ustaz, hari gini Ustaz, kita kalau nggak pakai bank konvensional nggak bisa lah hidup. Haruslah makan riba Ustaz. Ya resikonya memang kita takbir. Allahu Akbar. Di dompet kita ini ada ATM riba. Kau cumbu Allah dengan isti'anah, wasta'inu bisabri wassalah. Tapi kau katakan perang dengan riba, betul? Kau perang melawan Allah. Aneh bin ajaib ini, Masya Allah. Seperti orang yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi samil alim. Tapi yang terjadi berbuat mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Di satu sisi kau berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, di sisi lain kau gandeng setan, yuk berteman dengan aku. Ini kan aneh sekali.
Ketika kau tak rasakan keindahan dalam hidupmu, dalam ibadah yang kau lakukan, kau komplain sama Tuhan. Ya Allah, hamba sudah sholat ya Allah. Hamba sudah berzikir ya Allah. Mana tak kau rasakan jawaban dari kau ya Allah. Terjadi. Akhirnya apa? Akhirnya istijal. Apa istijal? Yaqulul abdu qad da'autu falam ara yastajibu li. Akhirnya dia berlaku salah. Dia katakan sama Allah, da'autu, aku telah berdoa, tapi tak kulihat jawabannya. Itu istijal dan itu haram dalam Islam. Tayyib. Kemudian yang keempat, kemarin sempat disampaikan at-taslim, betul? Antum yang belum catat silakan at-taslim. At-taslim itu artinya ketundukan dan kepatuhan. Udkhulu fis silmi kafah. Ya, suruh masuk Islam secara menyeluruh. At-taslim ada ketundukan dan kepatuhan. Jangan sampai orang yang bersungguh-sungguh ini ya tidak memahami bahwa kesungguhan itu ada kepatuhan dalam Islam. Di surat Al-Ahzab ayat 36 kemarin saya sampaikan kalau nggak salah ya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman. Laki kah dia, perempuan kah dia. Kalau Allah dan Rasulnya telah tentukan hukum. Kecuali mengatakan sami'na. Bicara nanti antum belum mampu menegakkan syariat, jangan jadi hakim buat hukum. Atau menyangka, ya kalau menurut saya sih hukum ini, kalau menurut saya, siapa saya? Ini firman Allah, ini sabda Rasul, ini bukan kaleng-kaleng ini. Masya Allah. Kalau orang Jakarta bilang bukan kaleng-kaleng Pak. Kaleng-kaleng itu kalau disenderin pengok gitu Pak. Ini bahasa langit. Ini bahasa Shodikul Masduk, bahasanya Rasul ini. Yang nggak mungkin berdusta. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi nggak mungkin berkata yang dusta. Karena sampai Allah sudah syariatkan, Nabi sudah contohkan. Apalah daya kita mau dusta sama itu semua. Tidak ada. Katakan dengan tegas. Sami'na wa ta'ana. Itu yang paling baik. Makanya taslim. Tunduk dan patuh kepada syariat. Walaupun kita belum tahu. Tapi kalau kabar ini dengan sanad yang sahih, konsekuensinya patuh. Minta sama Allah, ya Allah, mudahkan hamba untuk bisa melaksanakan syariat ini, ya Allah. Karena pelaksanaan syariat itu yang dikatakan tazawwad. Wa tazawwadu fa inna khair zadi taqwa. Berbekalah kalian sebaik-baik bekal takwa kepada Allah. Tayyib. Kemudian yang kelima ar-ridha. Kemarin kita sampaikan ar-ridha ini. Kenapa saya ulang? Karena penting. Ya, kita akan melanjutkan dengan bahasan berikutnya nanti ya. Ar-ridha ini artinya betul-betul memang yang dalam ungkapan kata sering kita ucapkan di pagi dan petang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba. Bukan cuma lisan bahasa mengatakan raditu billahi robba. Apa buktinya? Karena robba ya rubu yang mencipta dengan proses. Kalau istilah kata alhamdulillahi rabbil alamin, Rabb yang menciptakan alam. Kita cuma bagian alam. Maka khobarnya dikedepankan alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Ya. Allah terpuji, Rabbul Alamin diakhirkan. Sudahlah sama Allah jangan komplain. Segalanya milik Allah, pujilah dia. Walaupun kau tak kenal Allah. Artinya kau tak melihat Allah. Tapi kalau kau tahu ini Nabi yang perintahkan untuk membaca Al-Fatihah sebagai awal dari solat yang kau lakukan. La solata illa bi fatihatil kitab. Katakan, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan alam dengan sempurna. Kami cuma bagian dari alam. Pikir punya pikir, seonggok daging yang merah yang dilahirkan, tak bisa apa-apa, cuma menangis. Ketika dewasa punya segalanya, apa namanya kalau bukan titipan? Ketika mati nanti apa yang dia bawa? Cuma 3 lembar kain kafan buat laki-laki, 5 lembar buat wanita, lihat. Ketika mayit sudah dipanggil oleh Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Apa jiwa yang tenang? Si kaya yang bersyukur, si miskin yang bersabar. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ridha. Kembalilah ke Rabb kalian dalam kondisi ridha dan diridai.
Syukran. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah golongan hamba-hambaku, masuklah surgaku. Masya Allah. Jadi betul-betul diaplikasikan ridho dalam kehidupannya ini dengan ilmu yang dikedepankan tentunya. Baru kemudian yang terakhir itminan. Kita sudah bahas tadi. Ya kalau caranya betul, maka ibadah ini ya muqaddimahnya ketenangan. Nah, orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang betul-betul mendapatkan kemuliaan. Ketika ada ayat yang mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sekalian sebaik-baik manusia yang ukhrijat. Ukhrijat Ibnu Katsir mentafsirkannya adalah azharo. Azharo linnas. Ini bukan ayat khuruj. Bebas Anda keluar berdakwah tanpa ilmu. Ya, kalau sudah berilmu silakan. Ya, ada perintah untuk ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Ada perintah. Kalau kalian belum berilmu jangan. Orang baru hijrah bukan dakwah, belajar. Ini banyak orang baru hijrah suruh dakwah, kacau. Dia ajak orang sholat. Ketika kita tanya kenapa mesti sholat, dia bingung. Sholatlah, jangan seperti saya. Saya dulu mantan preman, tidak sholat. Saya akan sholat sekarang. Oke, saya sholat. Cuma saya tanya dulu, kau sholat ke siapa? Ke Allah. Siapa Allah? Ya, siapa Allah? Ya Allah. Masya Allah. Kenapa Allah itu alif lam lam ha? Ada tulis Arab itu alif lam lam ha. Itu bahasa Arab. Zaman Ibrahim tidak ada itu. Itu perapian harokahnya zaman Utsman. Dulu tidak ada alif lam lam ha. Kenapa alif lam lam ha? Itu bahasa Arab. Allah bukan itu tulisan. Karena Ibnu Katsir mengatakan alif lam lam ha itu ilah wa walah. Allah sijil, sinju wa jillu. Ada dalam bahasa Arab seperti itu. Allah ilah wa walah. Ilah yang diibadahi dengan benar. Wa walah tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Allah zat yang diibadahi dengan benar dan tak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Sehingga ketika kita menerjemahkan la ilaha illallah, ulama mengatakan ada dua rukun, nafi wal isbat. La ilaha nafi, hapus ilah. Illallah, tetapkan hanya Allah. Maka terjemahan la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Betul-betul dia matengin. Oh, berarti kalau saya mau ngaku hamba Allah, saya harus hapus dulu Tuhan selain Allah. Tetapkan hanya Allah. Sehingga kalaupun dia bertauhid, betul-betul kul huwallahu ahad. Isma'na ahad. Liwahidallah. La syai'un ba'dal ahad. Ada yang bertanya dulu, Ustaz, kenapa kul huwallahu ahad? Bukan kul huwallahu wahid. Kepada Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Al-Halabi ini, Syekh mengatakan, li'ana la syai'un ba'dal ahad. Walakin ba'dal wahid, isnain, salasa, dan seterusnya. Artinya, liwahidallah, waliwahidin kun wahidan. Begitu bahasa Ibnu Qayyim dalam Ad-Dawa. Waliwahidin kun wahidan. Untuk Allah yang satu, esakan dia. Silakan semua manusia mengatakan Allahus Samad. Allah tempat meminta, tempat bergantung. Tapi itu ayat yang kedua. Ayat pertamanya apa? Qul huwallahu ahad. Esakan Allah baru kau minta. Jangan tak kenal Allah kau minta sama Allah. Kalaupun diijabah, kau yang merasa diijabah. Allah tidak pernah mengijabah. Ya, saya sampaikan kemarin surat Al-Fajr ayat 15-16. Mereka mengatakan, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuh fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Dia merasa mulia saat dimuliakan. Tapi wa amal insanu idza mabtalahu rabbuh faqaddara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dia merasa hina ketika dihinakan. Jadi agama pakai perasaan. Ini kan bahaya. Agama pakai perasaan. Perasaan sih Allah lagi senang sama saya, Tat. Perasaan. Kayaknya Allah nggak demen sama Anas, Tat. Kok tahu feeling? Feeling, Masya Allah. Loh kok agama pakai perasaan gimana sih? Kamu nggak merasakan getah dalam hatimu. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Kalau dibacakan Quran dengar coba. Wajilat qulubuhum, tambah gak tuh hatinya, bergetar gak hatinya? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathu imanan, coba. Kalau Allah disebut namanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira hati apa? Wajilat qulubuhum gak? Coba ukur kita. Kalau kita Allah disebut kita nggak bergetar, hati kita ada masalah berarti. Ada masalah.
Ada yang menyibukkan diri kita sampai nggak membuat getar terasa di hati kita. Masya Allah. Ya. Itu yang sudah kita bahas kemarin.